Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal kedua. 18-19 saya membaca sekali lagi. 20 dan seterusnya saudara membaca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 20. Tetapi kamu telah beroleh perguruan pengurapan dari yang kudus, yang dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Sampai di sini pembacaan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Jelikanlah mata rohani kami Tuhan. Bukalah hati sanubari kami. Berilah keausan untuk mengerti. Dan berilah kerendahan hati untuk menerima. Sebagai murid yang belajar dari guru. Kiranya Engkau, Roh-Mu, Anak-Mu yang kudus, dan firman-Mu boleh mengajar kami ke dalam kebenaran yang sejati. Sehingga di dalam dunia yang sementara ini kami boleh mengerti kehendak yang kekal. Di dalam dunia materi ini kami boleh menembusi dunia rohani. Di dalam dunia yang temporal ini kami boleh mengerti makna yang kekal. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini. Dengan urapan Roh-Mu yang kudus dan segala bijaksana surgawi yang sudah tercantum di dalam kitab suci, kami menanti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kali terakhir kita mulai bicara tentang zaman akhir dan antikristus. Saudara-saudara, di mana ada Kristus yang asli, di situ ada Kristus yang palsu. Sebagaimana di mana ada Rolex yang asli, juga banyak Rolex yang palsu. Ada berlian yang asli, ada berlian yang palsu. Dan palsu selalu berusaha mencapai dua hal. Kelihatan seperti yang asli. Kedua, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui pemalsuan itu. Saudara-saudara, di sini dua hal, yaitu image dan quantity yang dituntut oleh yang palsu. Saudara-saudara, kalau kita melihat lebih banyak yang palsu dan hanya satu yang murni, maka mari kita vote siapa yang betul. Pakai cara demokrasi, kebenaran hancur. Demokrasi bukan cara terbaik, bukan cara yang diinginkan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan teokrasi, bukan demokrasi. Namun demikian karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, kalau setiap orang mengatakan dia pakai teokrasi, itu akan memperalat Allah memanipulasi kebenaran sehingga masyarakat akan dihancurkan. Itu sebab demokrasi diizinkan di dunia karena manusia sudah dosa. Dan di situ sumbangsi kekristenan untuk membangun masyarakat demokrasi dengan pengertian bagaimana dipimpin oleh kebenaran. Sebenarnya itu bukan dari Greek dan bukan dari Prancis revolusi, tapi daripada reformasi, daripada reform theology. Saudara-saudara, saya kesampingkan itu, kembali ke ayat-ayat ini. Pada waktu antikristus datang, dia berusaha memiripi Kristus. Pada antikristus datang, dia berusaha mencapai sebanyak orang yang percaya kepada dia. Itu sebab
kuantitas telah menutupi kualitas. Dan orang yang tidak bisa membedakan kualitas selalu tertipu oleh kuantitas, dia akan menjadi pengikut antikristus. 3 minggu yang lalu ada seorang berkata, saya telah memperkenalkan Stephen Tong supaya boleh khotbah di gereja yang besar. Saya bilang saya tidak perlu diperkenalkan, dan jangan kasih dia tahu, jangan minta saya boleh khotbah di gereja itu. Karena saya tidak mau berbagian di dalam dosa mereka. Dia kaget. Apa maksudmu? Ajaran yang sudah begitu menyeleweng, kalau saya campur di mimbar itu, orang yang dengar di gereja itu akan mengatakan, di dalam gereja ini juga ada khotbah yang baik kok. Jadi kalau klik semua gereja sama. Setelah GRI didirikan, saya ambil keputusan tidak diundang untuk khotbah di gereja lain. Bukan berarti gereja lain tidak ada yang benar, tapi khususnya saya harus memelihara supaya ada firman di dalam gereja reform yang terus didengar oleh saudara. Kalau campur aduk di sini sana saya khotbah, saya yang terkenal, saya sekeliling ke sini sana, saya menjadi pengkhotbah yang diterima di mana-mana. Itu saya sudah lakukan 35 tahun. Tapi akhirnya saya kira tidak. I should speak something for the truth and set the fortress for the truth himself. Ada satu kubu di mana kebenaran dipelihara, didengar, dikhotbahkan dan tidak campur. Semangat seperti ini tidak dimengerti oleh banyak rekan saya. Tetapi harus, kalau tidak ada suara yang mewakili reform. Ini wadahnya. Kenapa saya katakan tidak mau berbagian di dalam dosa mereka? Karena begitu banyak gereja yang besar, dan hari pertama mendiri gereja sudah tidak membela kebenaran. Dengan cara berkompromi supaya gereja bisa besar. Dengan cara menyenangkan orang supaya banyak orang mau datang. Lalu saya ikut-ikut di dalam gereja seperti itu. No. Saudara-saudara mempunyai seorang pendeta yang sifatnya gigih, yang sifatnya kaku, tapi itu demi kebaikanmu. Mengapa kau waktu menikah pakai cincin emas, bukan pakai cincin kayu? Jawab. Karena semua pakai emas, gua juga pakai emas supaya tidak ketinggalan sama orang, begitu. Mengapa waktu kau nikah, kau paling inginkan adalah berlian, bukan menginginkan kaca-kaca taruh di cincinmu? Karena emas tidak berkompromi, berlian tidak akan berubah warna. Itu adalah kekukuhan, kegigihan, kekakuan yang tidak berkompromi. Itu yang bikin mereka mahal. Saudara-saudara, kenapa tidak pakai timah? Kenapa tidak pakai tembaga? Kenapa tidak pakai perak? Karena semua metal yang lain cepat berubah warnanya. Karena mereka tidak bertahan. Mereka tidak mempunyai kegigihan sendiri. Tidak mempunyai kualitas yang teruji. Biar reform menjadi tempat di mana emas dilatih, berlian diasah, dan tidak mau kompromi. Akhirnya diakui bukan karena kuantitas, karena kualitas. Amin. Antikristus berusaha menjadi banyak. Berusaha menjadi banyak orang mengikut dia. Dan kelihatan juga Kristus kok. Sama-sama Kristen, jangan keker. Sama-sama percaya Alkitab, sama-sama percaya Kristen, sama-sama menyembah Kristus. Benarkah menyembah Kristus yang sama? Jikalau menyembah Kristus yang sama, samanya di mana? Jikalau menyembah Kristus yang lain-lainnya di mana? Setelah ini kita akan membicarakan bagaimana discern, bagaimana membedakan Kristus yang asli dan Kristus yang palsu. Nah, saudara-saudara, di sini ayat-ayat sudah mengandung unsur-unsur untuk menyerang kembali kepada Gnostisisme. Masih ingat Gnostisisme? Gnostisisme mendualismekan alam semesta dengan sifat daripada moral. Berarti dunia roh itu satu dunia. Dunia materi itu dunia yang lain. Dan dunia materi bersifat moral jahat, dunia roh bersifat moral baik. Apakah benar Alkitab menyetujui ini? Apakah Alkitab mengatakan semua materi itu jahat? Apakah Alkitab mengatakan semua roh itu baik? Jawab. Tidak. Adakah roh jahat? Ada tidak? Kalau semua roh baik, tidak ada setan dong. Karena semua roh baik kok. Kalau semua materi jahat,
berarti Allah telah menciptakan dunia jahat. Karena dunia dicipta oleh dia. Itu sebab kalimat-kalimat kelihatan rohani, kelihatan baik, enak didengar. Wah bagus, khotbahnya bagus. Sudah bisa membedakan tidak? Karena apa orang mengatakan roh itu memang baik, materi memang jahat? Karena kita terkurung di dalam materi. Tubuh ini materi, hati kita yang bersifat rohani. Hati kita mau cinta Tuhan, tubuh ini mau pergi tarik pelacur. Hati kita itu mau jujur, tubuh ini suka pergi berjudi. Jadi tubuh jahat, materi jahat, roh itu bersih, itu telah menipu banyak orang. Saudara-saudara sekalian, sekarang ada ajaran lain lagi, yaitu ada setan jina di dalam hatimu, ada setan judi di dalam hatimu, ada roh tamak di dalam hatimu. Mari kita demi nama Yesus usir semua roh itu keluar, kamu akan beres. Jadi mereka sekarang mengaku ada roh yang jahat, ada roh yang tidak baik, tapi tidak mengaku kamu berdosa. Kenapa sih kok saya suka berzina? Karena roh zina ada padamu. Jadi akhirnya you tidak perlu mengaku dosa. Asal keluarkan roh zina kamu beres. Terbalik. Ajaran itu bahaya sekali. Karena dengan demikian engkau tidak perlu bertobat. Karena yang bertobat, yang berdosa itu roh zina di dalammu. Di mana tanggung jawabmu? Ini semua mengenai moral, tapi putar balikan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Putar balikan kebenaran yang sudah ditulis dalam Alkitab. Sehingga orang Kristen yang namanya Kristen macam-macam. Yang namanya gereja macam-macam. Yang namanya teologi macam-macam. Yang namanya teologi reform juga macam-macam. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan aku yang berdosa, maka engkau yang mengaku. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, jangan ngaku dosanya setan ya. Yang disebut setan jina itu di mana saya tahu. Yang jina kamu kok bilang yang berdosa itu setan jina. Yang jina kamu, yang bertobat harus kamu, bukan setan. Nah, Gnostisisme membalikkan. Dia mengatakan saya sih jiwanya itu suci, cuma badan ini najis. Saya rohnya itu bersih, cuma nafsu daging ini rusak. Maka dunia ini harus dipisah menjadi dua bagian. Sebagian di dunia roh dan sebagian dunia materi. Dan roh itu suci murni seluruhnya. Badan ini penuh dengan kejahatan. Karena badan penuh dengan kejahatan, itu badan bersifat dosa. Maka itulah sebabnya Yesus pun harus dipakus di salib karena dia mempunyai tubuh yang bersifat dosa. Tapi orang Kristen tidak sadar dan tidak tahu kapan muncul kalimat itu. Mungkin dia khotbah 500 kali, cuma satu kali istilah itu muncul. Dan engkau cuma dengar khotbah yang lain, engkau tidak tahu salah di mana. Kalau saya menunjukkan kesalahannya ini itu, engkau bilang Pak Tong iri hati sama orang lain. Pak Tong suka menggeser, mengkritik orang lain. Tidak. Kalau saya berkata kepada saudara, jangan makan ayam yang di sini. Karena sebelum ini baru 7 ayam yang mati. Ayam ke-8 mungkin bukan saja dia mati, kamu makan kamu juga mati. Patong kepingin makan ayam, tidak ada uang, iri hati orang makan ayam. Terus mengfitnah ayam-ayam supaya saya tidak makan ayam. Hatinya jahat. Silakan. Aku adalah pengawal. Alkitab mengatakan pengawal itu berdiri di menara yang tinggi. Karena dia berdiri di menara yang tinggi, maka dia melihat dari segala penjuru di mana musuh datang. Lalu dia pengen kesadar. Jangan tidur. Musuh datang dari selatan. Aku baru mimpi duduk di kursi raja. You mimpi duduk di kursi raja. Sama aku mengatakan ada musuh dari selatan. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar? Yang memimpi yang tidak benar dong. Ya. Yang penglihatan dari pengawal menara itu yang benar kan? Dan you mau meneruskan mimpi silakan. Tetapi saya harus berteriak, ini hak saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus mewaspadai. Nah, saya harus dengan segala pikiran yang sensitif untuk mengerti dan memberitahu di mana kesulitan-kesulitan bahaya-bahaya yang akan mengancam kekristenan. Saudara yang tidak mau dengar, terserah. Tidur terus. Nah, saudara-saudara, mengapa Yohanes Rasul mempunyai umur lebih panjang dari yang lain? Memang anugerah Tuhan sola gratia.
Tapi salah satu sebab adalah setelah Paulus mati, setelah Petrus mati, siapa yang memimpin gereja yang masih lemah? Gereja yang masih dianiaya oleh orang-orang Romawi. Lalu mereka di dalam politik ditindas, di dalam ajaran dipalsukan, di dalam hidup kekristenan mereka didiskriminasi oleh masyarakat. Maka Tuhan memperpanjang umur, bikin Yohanes sampai umur 80 lebih baru mati. Dan dia adalah satu-satunya rasul yang melihat terus rongrongan daripada ajaran-ajaran palsu yang memalsukan Kristus dan memalsukan iman Kristen dan meracuni gereja. Dan dia diperpanjang umur untuk menjaga gawang. Saudara-saudara, saya kira saya di dalam hal ini mirip Yohanes. Saya mestinya mati umur 40-50 karena kesehatan kurang baik. Tuhan memperpanjang sampai sekarang belum mau mati. Karena apa? Untuk menjaga gawang kekristenan. Memberitahu kepada zaman ini apa benar, apa tidak benar. Itu sebab saya belum boleh mati dulu. Tidak usah takut saya mati. Saya masih kuat seperti ini. Saudara-saudara. Nah, Yohanes mengatakan sekarang sudah datang. Antikristus sudah datang. Siapa Antikristus? Dari ayat 20 dia mulai memberikan beberapa prinsip yang kelihatan tidak jelas. Kita membaca sekali lagi. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Berarti orang Kristen itu sudah mempunyai urapan dari Sang Kudus untuk mengetahui siapa Antikristus. Anointed by the holy ones to know who is Antichrist. Saudara-saudara, kamu sudah menerima urapan dari Sang Kudus. Siapa sih Sang Kudus? Sang Kudus mengurapi siapa? Lalu mengurapi dengan apa diurapi? Lalu orang yang diurapi untuk apa? Ini 4 hal. Who is the Holy One? Who is the anointment by the Holy One? What is the meaning of anointment? To know what? Saudara-saudara, orang Kristen pada abad itu tidak gampang membedakan. Karena terlalu banyak ajaran macam-macam muncul. Sekarang mereka mau apa? Saudara-saudara, Yesus sudah mati lama, bangkit, naik surga. Sudah berpuluh-puluh tahun. Paulus yang meneruskan pelayanan sudah dipenggal kepalanya. Petrus sudah dipaku di atas kayu salib, dibalikkan dan sudah meninggal dunia. Dan sekarang seluruh gereja sedang dianiaya oleh kerajaan Romawi, sedang dirongrong oleh filsafat yang salah, sedang dirubah oleh ajaran dan gereja yang tidak bertanggung jawab. Yohanes berkata, satu hal yang penting, kamu sudah diurapi oleh Yang Kudus itu. Sang Kudus di sini adalah Kristus. Urapan di sini ada Roh Kudus. Jadi Holy Father send Holy Son to accomplish the atonement, and Holy Son send Holy Spirit to anoint the saints and to teach them about the truth. Nah, ini satu berkait. Bapa suci, Anak suci, Roh suci, lalu kitab suci, orang suci. Semua 1, 2, 3. Bapa suci, Anak suci, Roh suci, kitab suci, orang suci. Siapakah kita? Orang suci. Bukan karena kita suci, karena kita disucikan. Bukan karena kita beres, karena kita telah menerima kedudukan dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita mengenal Allah Tritunggal, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, semua. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture and Holy People. Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Allah Roh Kudus yang suci, Alkitab yang suci, dan orang Kristen orang suci. 5 ini kuncinya di tengah 3 ini. Yang 3 ini siapa ini? Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Kristus membawa kita kepada Bapa. Maka tanpa Roh Kudus tidak ada yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Kristus tidak ada orang datang kepada Bapa. Nah, ini semua adalah prinsip Alkitab. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Lalu
Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Nah, Roh Kudus memperanakan orang suci. Holy Spirit reveal the scripture. Holy Spirit rebirth the Christians. Jadi kita to be born again by the Spirit. Alkitab to be revealed by the Spirit. And Spirit bring us to Jesus Christ. And Jesus Christ bring us to Father. Kuncinya ada Roh Kudus. Itu sebab doktrin Roh Kudus penting sekali. Tetapi kesalahan adalah justru doktrin yang penting disalah ngerti, seluruh gereja hancur. Orang yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus adalah orang yang paling salah ngerti Roh Kudus. Saudara, kalau sudah dengar prinsip-prinsip ini, saudara mulai sadar. Saudara biasanya menjamah-jamah gereja melalui fenomena kelihatan, oh bagus, ini bagus, itu bagus. Silakan jamah, silakan ngelindur, silakan ngelamun, silakan ngelencer di gereja-gereja. Tapi ini prinsip-prinsip kalau engkau tidak pegang, engkau tidak kunci. Saudara-saudara, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy People. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kitab suci, dan orang suci. Kunci di tengah ini, kalau Roh Kudus tidak memberikan wahyu, tidak ada nabi dan tidak rasul yang bisa menulis kitab suci. Jika Roh Kudus tidak memberikan peranakan, tidak ada seorang berdosa bisa menjadi orang yang mendapat hidup yang kekal. Jadi yang ke bawah dua ini, Roh Kudus kalau tidak menggerakkan, tidak ada satu orang menyebut Yesus Tuhan. Dan Yesus sebagai juru selamat di dunia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 10:38, karena Allah mengurapi dia roh dengan roh, sehingga orang Nazaret Yesus itu melakukan kebajikan dan menyelamatkan orang, dibebaskan daripada ikatan iblis. Dia kemana saja berkeliling melakukan kebajikan sambil melepaskan manusia dari belenggu si jahat itu. Dan Roh Kudus yang menaungi Maria, Roh Kudus yang memenuhi Kristus, Roh Kudus yang memenuhi Kristus dengan urapan itu, dan Roh Kudus membawa kita Kristus, Kristus membawa kita kepada Bapa, dan Roh Kudus memberikan pengertian sehingga kita melihat kemuliaan Bapa. Ini 5 ini, Roh Kudus itu kuncinya. Tetapi kalau pengertian tentang doktrin Roh Kudus salah, semua salah. Itu sebab saudara-saudara, kita melihat begitu banyak gereja kelihatan penting dengan Roh Kudus, kelihatan fenomena banyak Roh Kudus. Tapi mengapa ajarannya simpang siur dan tidak boleh disinggung, tidak boleh dikritik? Saudara-saudara, satu kali seorang India berkhotbah di Malang. Wah, khotbah muluk-muluk, tapi banyak hal yang tidak beres. Waktu itu saya tingkat 4 sekolah teologi. Saya ikut kebaktian itu sambil mendengar, sambil menilai. Waktu dia lihat muka saya seolah-olah seduh sama dia, dia berteriak dari mimbar apa toh? Roh kritik keluar. Maksudnya dia mau usir saya keluar. Tapi saya tidak dipimpin Tuhan keluar, ya tidak keluar, saya terus di situ lihat. Kehadiran saya bikin dia ragu-ragu khotbah, bikin dia tidak berani khotbah karena memang tidak beres. Nah, saudara, saya tahu sekarang di mana saya hadir, pengkhotbah itu sedikit gemeter. Saya juga tahu kalau murid-murid saya begitu dia khotbah saya datang, dia sedikit grogi. Tidak usah grogi karena sebelum saya hadir Tuhan ada di situ. Tuhan ada, kamu udah grogi, aku ada, kamu grogi. Apa itu? Lu lebih takut Stephen Tong dari Tuhan, kurang ajar lu. Saudara-saudara. Nah, kalau doktrin Roh Kudus tidak beres, semua tidak beres. Itu sebagaimana menegakkan apa itu Roh Kudus. Kembali di sini ada mutual interpretation. Artinya apa? Untuk mengerti Roh Kudus itu apa? Harus melalui kitab suci. Karena satu-satunya kitab yang menulis tentang siapa Roh Kudus ini. Jangan mengerti Roh Kudus daripada Ken Arok, Ken Dedes. Jangan mengenal Roh Kudus daripada Upanishad atau Buddhisme. Jangan mengenal Roh Kudus daripada insting dasarku. Wah, ini ini pasti Roh Kudus. Kunci apa kamu mengerti Roh Kudus? Kenapa ada orang jatuh di tanah, ketawa 2 jam, engkau bilang itu Roh Kudus? Hak apa engkau membuktikan di Roh Kudus? Hak apa engkau memberikan label ini Roh Kudus? Hanya karena instingmu, tidak pernah lihat di gereja, tidak ada. Ini pasti pekerjaan Roh Kudus.
Jadi saudara-saudara, kelemahan daripada orang-orang yang liar, dengar, adalah mereka kira Roh Kudus lebih besar dari kitab suci. Ini kalimat tidak salah. Itu sebab Roh Kudus boleh menyatakan segala sesuatu lebih daripada apa yang dicatat oleh kitab suci. Ini mungkin ada kebenarannya. Tetapi kalimat yang paling akhir ini salah. Maka semua yang aneh-aneh yang tidak dicatat di Alkitab, itu kemungkinan besar Roh Kudus. Ini salah besar. Sudah bisa mengkupas itu satu lapis dengan lapis. Saya melatih otakmu selain hatimu. Engkau cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan dengan pikiran yang goblok itu sayang sekali. Cinta Tuhan dengan teologi yang salah itu sayang sekali. Saya justru melatih logika yang berfungsi dan pikiranmu engkau sadar. Oh begitu. Nah ini prinsip tetap dari Alkitab. Ini mutual interpretation. Dari Alkitab saya mengetahui itu Roh Kudus bagaimana. Lalu saya percaya yang dicatat di Alkitab bukan satu teori, tapi sesuatu realita. Roh Kudus betul-betul ada. Dan dia adalah Tuhan. Dan dia sekarang masih ada di sini. Lalu dia akan memimpin saya untuk mengerti Alkitab. Dari Alkitab saya tahu Roh Kudus itu siapa. Dari Roh Kudus yang asli itu dia mengetahui Alkitab itu apa. Mutual interpretation. Di sini kita tidak bisa lepas sehingga engkau bagaimanapun tidak ada hak, tidak kesempatan menjadi subjek. Berarti aku yang menjelaskan, aku yang menentukan, aku yang mengetahui, aku yang memberikan sesuatu arah. Roh Kudus harus bagaimana. No, you are never subject. You hanya takluk kepada Alkitab, takluk kepada firman. Itu namanya worship, worship and praise. Ini sudah menjadi sesuatu gaya baru. Diimpor dari Korea. Oh, worship. Nah, itu namanya kebaktian berdoa, berbakti, bersembah sujud kepada Tuhan. Pray and worship. Worship itu adalah to submit yourself. Surrender before God. Through His truth. Revealed by Holy Spirit. Engkau menaklukkan diri. Engkau submit yourself. Engkau surrender. Itu bend down yourself before God. That is worship. Itu bukan hanya 15 menit kebaktian sebelum khotbah mulai. Itu adalah attitude seumur hidup. You are the worshipper of God. Saya kira orang Islam lebih mengerti hal ini. Maka mereka memakai istilah Muslim, Muslimin, Muslimat. Apa artinya? The one who surrender. Orang yang takluk kepada Tuhan. Orang yang takluk kepada kedaulatan Tuhan. Tetapi kristologi mereka salah. Berbeda sama kita. Pneumatologi mereka lain sama kita. Itu sebab kembali kepada Alkitab, ajar Alkitab. Kamu diurapi oleh Sang Kudus. Nah, kalimat ini penting, berarti Allah Bapa memakai roh dari Kristus untuk mengajar kamu. You are anointed by the Holy One. The Holy One is Jesus Christ, sent by God. And God who sent Christ also sent Spirit. And sent Spirit to anoint you through Jesus Christ to understand the whole Bible. Ini semua ayat-ayat yang dalam luar biasa. Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun saya di dalam otak terus menggodok semua ayat yang pernah saya baca, semua pengertian firman Tuhan. Berpuluh-puluh tahun. Kalau orang tanya, Pak Tong kalau setiap khotbah itu berapa lama sih? Setiap khotbah itu setiapnya seumur hidup. Saya lain dengan semua pendeta lain, duduk di situ bawa buku, baca, tulis lalu siap khotbah. Saya terus putar seumur hidup pikiran semua ayat. Nah, saudara-saudara, kamu sudah, ini past, sudah pernah, already. Kamu sudah diurapi oleh Sang Kudus. Nah, ayat ini adakah ada predisesornya, ada pendahuluannya, sebelumnya ada kalimat yang mengatakan ini. Yaitu kalimat dari Yohanes 14 sampai 16. Injil Yohanes 14 sampai Yohanes 16 adalah pneumatologi khusus daripada Rasul Yohanes satu orang. Doktrin Roh Kudus yang diajarkan oleh Kristus hanya dicatat sepenuhnya oleh satu rasul. Rasul Yohanes itu lain sama rasul yang lain. Yesus mempunyai 12 murid, yang satu mata duitan, cuma taunya duit, namanya Yudas. Dan setelah ini dia mendengarkan tentang uang, dia tidak bicara. Yudas bicara di Alkitab satu kalimat yang dicatat. Kenapa tidak jual minyak narwastu ini oleh mendapatkan 30 perak
untuk menolong orang miskin. Itu satu kalimat. Jadi dia tidak akan reaksi apa kecuali mengenai duit. Nah, itu Yudas. Dengan khotbah apapun tidak perhatikan. Dia tidak rasa penting, yang penting duit. Begitu ada orang pakai duit beli sesuatu, kenapa beli itu? Padahal dia bukan tidak setuju, bukan memikirkan orang miskin. Dia lebih baik uang itu jangan dipakai, kalau bisa dipersembahkan, dia ada uang curi untuk dia sendiri. Engkau melihat orang lain pakai uang, pintar pakai uang, lebih baik tidak pakai supaya kau yang miliki. Nah, ini Yudas. Jadi Yudas tidak bicara apapun tentang khotbah Yesus selama ikut Yesus 3 tahun setengah. Satu kalinya dia ngomong adalah tentang duit. Kedua kali ngomong dia mengatakan Yesus Rabi. 11 murid semua mengatakan Tuhan 11 kali. Apakah itu saya yang menjual engkau? Setelah dia dengar 11 orang mengatakan, dia juga ya Rabi, apakah aku yang akan menjual engkau? Waktu dia ikut tiru itu namanya kopi. Barang palsu bagaimana hebatnya, ada ciri khas sesuatu yang tidak mungkin. Karena dia tidak menyeluruh, bukan asli. Saudara-saudara, mau tahu Rolex palsu bagaimana taunya? Mau nggak? Mau tahu? Saya kasih rahasianya. Rolex kalau putih, kalau dia itu steel, tidak ada cap satu khusus, yaitu cap kepala ratu. Tapi kalau Rolex yang emas 18 karat, itu ada satu cap kepala ratu. Yang emas putih ada lagi cap yang lain lagi. Yang platinum capnya lain lagi. Nah, itu cap kepala ratu itu juga bisa ditiru. Semua ditiru. Tetapi kalau pakai keker melihat kepala ratu Rolex asli itu ayu soro. Tapi kepala ratu yang diukir pakai orang palsu bikin, ceweknya itu jelek banget. Bagaimana dia bikin ayu tidak seperti yang asli. Nah, di situ semua yang jual Rolex tahu rahasia ini. Ini Rolex, waktu emas, beratnya sama, warnanya sama, mesinnya betul. Dia pakai Rolex daripada yang gagangnya steel dimasukkan ke dalam gagangnya emas. Emasnya itu bikin di Vietnam atau bikin di Bangkok atau dibikin di Hong Kong. Itu Rolex kas, Rolex yang bukan asli. Tapi mesinnya asli. Saya engkau lihat, Rolex asli. Ini pasti asli. Semua asli, cuma kasnya tidak. Kasnya itu adalah kas bikinan yang lain. Bagaimana tahu? Yaitu keker lihat itu ratunya ayu apa enggak. Itu kepala ratu itu hidungnya, mukanya masih kecil, ayu, bagus sekali. Mungil gitu. Tapi yang itu yang palsu. Jadi bagaimana bikin yang palsu tetap ada palsunya. Bagaimana hebat ada satu yang paling kecil tidak bisa sama. Nah, di situ kita melihat yang palsu sama yang benar di mana. Mungkin tidak besok bikin sama Nyonya Ayu itu juga muncul di situ. Mungkin, tapi kalau dibesarkan lagi 10 kali, lihat dia punya proporsinya pasti lain. Nah, di situ orang Swiss ada pinternya ya. Orang Swiss itu bikin 12 syarat. 12 syarat itu mematikan banyak pabrik arloji. Sampai tidak mungkin mendapatkan Geneva Zil. Dan salah satu syarat ada skrupnya yang dimasukkan ke dalam itu. Kalau dibuka, pucuknya pun itu harus dihaluskan sampai licin. Itu tidak ada orang lihat. Itu tempat hanya Tuhan bisa lihat. Setan pun susah ngintip. Engkau buka skrup yang paling kecil keluar dan dibesarkan, engkau bisa melihat. Nah, itu yang bikin arloji. Kenapa ada yang arloji kelihatan sama bagusnya, ada yang 200 ribu, ada yang 200 juta, gitu. Karena bahannya lain, kualitasnya lain. Antikristus sama Kristus kelihatan sama, tapi di dalamnya ada capnya yang ayu apa tidak. Itu bedanya. Saudara-saudara sekalian, kamu sudah menerima. Kamu sudah menerima urapan dari Sang Kudus. Nah, di sini double ya. Urapan dari Sang Kudus. Sehingga orang yang sejati mau hidup dalam kekudusan tanpa paksa. Karena yang mengurapi dia adalah Sang Kudus, the Holy One. Saya percaya seorang betul-betul memelayani Tuhan, dia suka hidup suci. Kalau orang bicara banyak tentang Roh Kudus, tapi hidupnya najis,
hidupnya kotor, itu sulit dipercaya dia sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Sang Kudus. You are anointed by the Holy One. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Saya bongkar satu rahasia kecil. Satu hari, seorang di sini yang istrinya datang kepada saya, bicara mengenai sesuatu. Suaminya bagaimana? Gini-gini. Saya bilang, sekarang mesti hati-hati karena ada sesuatu gejala. Suamimu sedang berada di the mid age, yaitu umur pertengahan tahun. Pertengahan tahun itu kira-kira umur 45 sampai umur 55. Itu namanya midlife. Kalau sudah sampai midlife, ada midlife crisis. Tidak ada orang bisa dihindarkan. Jadi engkau bagaimana suci, tapi sudah umur 40, 45, sudah nikah 15 tahun, 20 tahun. Mulai bosan ini, bosan itu. Ya. Bosan rumah. Kau sudah lama tinggal sini, ganti rumah baru yuk. Bosan piringnya yang dipakai. Bosan ganti sendok perak yuk. Bosan mobilnya, bosan ini. Akhirnya sudah ganti semua, bosan nyonya. Itu cilaka ya, saudara-saudara. Itu namanya midlife crisis. Waktu baru nikah begitu intim, sekarang sudah bosan. Karena sebenarnya lihat muka foto, hitungnya sama, terus sama. Tuh kadang-kadang lihat yang lain, loh kok lebih mungil sedikit. Ini yang menarik. Midlife crisis itu datang, semua mau ganti. Sudah ganti terakhir, ingin ganti nyonya. Wah cilaka ini. Nah saudara-saudara. Lalu pada waktu istrinya kasih tahu sama suaminya, Patong bilang ya, midnight crisis kalau tiba itu bisa gini loh. Akhirnya bosan nyonya. Suami itu menjawab, benar ya? Wah kalau begini kita mesti cari buku itu menyelidiki. Dari kalimat itu saya tahu orang itu mau hidup suci. Orang itu tidak mau sembarangan. Dia pada waktu mendengar ada semacam krisis yang mungkin tidak tiba kepada dia. Di situ dia langsung peka. Di situ tidak mau jatuh dalam krisis itu. Nah orang itu kalau melayani Tuhan saya kira baik. Karena ada kepekaan itu. Tetapi ada seorang pendeta kira-kira 23 tahun yang lalu. Nyonyanya nangis-nangis bilang sama saya. Karena dia sudah bersetubuh sama perempuan yang lain. Pendeta. Lalu nyonya nangis-nangis. Pendeta bilang apa? Iya, itu kan rumrah laki-laki biasa begitu. Tapi kamu pendeta. Dia bilang sedikit saja, tidak terlalu banyak kali kok. Istri itu tidak berani bicara sama orang lain. Saya kira itu tidak layak melayani Tuhan. Karena apa? Tidak ada sesuatu prinsip kesucian sebagai dasar pelayanan. Orang kalau tidak takut kepada Tuhan, apa saja bisa dilakukan. Orang kalau takut kepada Tuhan, bagaimanapun dia akan menjaga jarak. Saudara-saudara sekalian, urapan Sang Kudus itu adalah janji oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, pada waktu Roh Kudus datang, kamu akan menegur dosamu sendiri tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Jadi siapa ada Roh Kudus adalah mereka yang bisa menegur diri dalam tiga hal ini. Tentang dosa, tentang keadilan, tentang penghakiman. Tidak perlu ditegur orang lain. Dia mempunyai seluruh pengertian karena Roh Kudus kalau datang mengakibatkan manusia menegur diri karena tiga hal ini. Ini tanda pertama. Kedua, Roh Kudus kalau sudah datang, dia akan mengingatkan engkau kembali semua perkataan yang ku pernah katakan kepadamu. He will recall you of everything I teach you. Aku pernah mengajar engkau bukan? Aku pernah bertutur kepada engkau. Aku sudah pernah bicarakan ajar ini kepada kamu. Tetapi kamu mungkin lupa. Kamu mungkin mengabaikan. Pada waktu Roh Kudus datang, dia akan mengakibatkan engkau mengingat kembali semua kalimat yang ku ajarkan kepadamu. Ini adalah urapan. Jadi saudara-saudara, banyak orang memandang, wah pendeta ini kalau khotbah ada urapan. Maksudnya wah muluk-muluk, menggebu-gebu ada kuasa. Itu namanya urapan. Urapan itu apa sih? Siapa yang diurap? Orang Kristen diurap. Diurap oleh siapa?
oleh Yesus Kristus yang disebut Sang Kudus. Diurapi melalui apa? Diurapi melalui firman, melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengurapi. Pertama, dia hidup suci. Roh Kudus mengurapi, dia selalu ingat firman. Itu urapan. Urapan tidak tentu berdiri di mimbar dan kelihatan muluk-muluk. Tapi urapan dia akan ingat kembali firman Tuhan. You recall, you remember. Remind you of every word I have spoken to you. Roh Kudus akan mengingatkan engkau kembali semua kalimat yang pernah aku katakan kepadamu. Pernah aku didik kamu. Pernah aku ajarkan kepadamu. Jangan lupa. Saudara-saudara, kita kadang-kadang mengingat kalimat-kalimat yang kita dengar untuk apa? Motivasi itu penting. Untuk mengkoreksi diri bagus. Untuk mengajar orang lain tidak tentu bagus. Sebuah firman itu dituturkan kepada kita untuk kita menuntut diri. A gentleman is the man of himself. Konfusius berkata, engkau menuntut diri. Lalu ingat kembali apa? Ingatkan kembali tentang apa yang di-warn, apa yang di-promise. Apa yang di-warn oleh Jesus Christ, yaitu yang diberikan kepada kita menjadi peringatan-peringatan. Be careful, be careful, be careful. Yang dijanjikan, I will be, I will be, I will give you, I will send. Ini yang diwanti-wanti, yang diberikan peringatan, dan yang dijanji-janji untuk menjadi pengharapan. Ini semua selalu kita lupa. Kita lupa karena kita terlalu mengikuti kebebasan sendiri. Kita lupa karena kita lebih suka. Kita melampiaskan nafsu sendiri. That warning keep you from doing that. And promise keep you from being disappointed. Saudara-saudara, semua peringatan memelihara kita daripada menyeleweng. Semua janji memberi kita pengharapan daripada kita putus asa. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan peringatan supaya kita mengingat semua yang sudah diperingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan kita pengharapan supaya kita mengingat semua yang dijanjikan oleh Tuhan dan melihara kita di jalur yang benar. Saudara-saudara, setiap minggu cuma dengar khotbah 1 jam, lalu harus hidup 143 jam tanpa dengar khotbah. Cara yang baik itu apa? Bacalah buku yang baik. Pikirlah firman Tuhan. Baik baca kitab dan baik merenungkan akan ayat-ayat yang pernah kau tahu untuk keep you in the right path. Roh Kudus akan mengingatkan engkau kembali semua kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Remind you to remember, to recall the warning, the promise, the commandment of Jesus Christ. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan saja demikian, Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran. The Spirit will come and He will lead you into all truth. Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam segala kebenaran. Ke dalam itu ke dalam apa? Engkau bilang, Roh Kudus tidak usah ke dalam. Karena Roh Kudus bebas. Justru Roh Kudus mewahyukan kebenaran di dalam kitab suci. Jadi ke dalam segala kebenaran untuk mengerti ke dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kitab suci kalau diabaikan, kalau kitab suci tidak menjadi satu-satunya wadah kita mendapatkan pengertian kebenaran di dalam seluruhnya lingkaran ini, gereja itu mulai bahaya. Di Hong Kong sekelompok wanita datang kepada saya. Kamu baru ikut kebaktian di situ. Dan mereka itu bukan main. Ya, gemeternya, gini, goyang-goyangnya, jatuhnya begitu. Saya bilang itu tidak ada di Alkitab. Kita juga rasa begitu. Lalu kita datang ke pendeta. Pendeta bilang, jangan pakai Alkitab. Jangan mengikat Roh Kudus. Jangan membatas Allah. Alkitab itu buku ditulis oleh manusia. Tidak boleh pakai Alkitab untuk membatas Allah. Pendeta jawab begini. Bagaimana Pak Tong? Saya tanya dia. Bagaimana pendapat you? Tidak boleh pakai Alkitab untuk membatas kebebasan Roh Kudus. Karena Roh Kudus lebih besar dari Alkitab. Kalau itu diterima sebagai prinsip kebenaran, maka setan akan memalsukan Roh Kudus untuk menipu gereja sampai engkau tidak ada kekuatan apa untuk mencegah dia.
Karena setan telah mendapat sesuatu bobolan tanggul untuk banjir seluruh tanah. Karena di situ tidak ada yang menjaga. Justru Allah membatas kebebasan diri di dalam semua sifat moral dia yang lain. Maka Allah mempunyai kesucian yang tak mungkin luntur. Justru Roh Kudus membatas diri di dalam kitab suci. Sehingga tidak mungkin ada satu lowongan setan boleh menipu gereja. Justru Kristus membatas diri dalam tubuh sehingga dia menjadi contoh kalau dia pernah hidup suci, menjadi teladan bagi engkau dan saya. Ini ketiga batasan dari Allah Tritunggal adalah sengaja. Nah, ini tidak ada buku apapun, saudara-saudara. Semua buku teologi tidak membicarakan tentang ini. God is willing to put His own freedom, the absolute freedom, under His limit of other attributes in morality. Allah Bapa mempunyai kebebasan yang mutlak. Mutlak. Tidak ada bebas yang lebih daripada kebebasan Allah. The only absolute freedom is belong to God. Allah saja yang memiliki kebebasan mutlak. Tidak ada yang lain. Tetapi John Stott, teolog reform dari Anglican Church di Inggris, yang menjadi pendeta memberi katekisasi kepada semua anak-anak raja. Dia mengatakan, even the freedom of God is not absolute. Kebebasan Allah pun tidak mutlak. Saya tidak setuju. John Stott ada dua ajaran yang saya tidak setuju. Pertama, tentang kebebasan Allah yang tidak mutlak. Kedua, dia bilang di dalam kekekalan orang berdosa akan lenyap, tidak ada lagi. Sehingga mereka tidak akan disiksa selama-lamanya. Ini dua melawan Alkitab. Meskipun dia evangelical, dia bukan reform evangelical. Dia mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan apa-apa saja yes sama Barat. Kalau Barat tidak benar, kita kembali ke Alkitab. Saya ini kali di Afrika Madi, you West theologians, you Western theologians, you always put theology into the refrigerator. Now put it out and warm it up. Teologi ditaruh di kulkas, dingin luar biasa. Tidak ada apinya, keluarkan. Mari kita berapi-api. Saya akan memimpin gerakan seluruh dunia untuk kembali kepada fighting spirit. Dulu Andrew G mengatakan, orang Tionghoa kalau baca kitab suci, tulisan Tionghoa itu paling bebas. Boleh baca dari kiri ke kanan, kanan kiri, tahu enggak? Kalau ada kiri ke kanan itu namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kalau kanan ke kiri itu namanya bahasa Arab, bahasa Ibrani. Tapi Tionghoa bisa kiri, kanan, kanan, kiri. Bisa lagi atas ke bawah, hebat enggak? Karakternya tulis gini. Tapi tidak bisa bawa ke atas. Karena tidak bisa bawa manusia ke surga. Saudara-saudara. Jadi Andrew G mengatakan, orang-orang Barat kalau baca kitab suci dari kiri ke kanan. Kiri kanan. Maka when they read the word of God, they say no. And Chinese read Bible, yes, dari atas ke bawah. Oh Tuhan, yes. Maka teori tidak benar banyak dari Barat. Bukan dari timur. Orang timur lebih konservatif. Ya. Sayangnya gereja Indonesia, GRI juga dari kiri ke barat. Kiri ke kanan. Kita teruskan. Nah saudara-saudara. Pada waktu itu pengertian tentang teologi. Kalau Allah Bapa kemutlakan kebebasannya tetap mutlak. Tapi dia ada satu syarat. Rela membatas kemutlakan kebebasan di dalam semua atribut dia tentang moral. Dia suci, kebebasannya hanya di dalam kesucian. Dia baik, kebebasan hanya di dalam kebajikan. Dia itu adil, kebebasan hanya di dalam keadilan. Dia itu adalah baik, keadilan hanya di dalam kebaikan. He put and he limit himself willingly with his absolute freedom under the attribute of morality in his goodness, righteousness, holiness, love, everything. Kedua, Kristus rela membatas diri di dalam tubuh. Dia bukan Kristus yang roh menyatakan diri lalu pergi lagi menjadi suatu super spiritual being yang datang menyelamatkan kita. Tetapi dia mau masuk ke dalam tubuh, dibatasi dalam daging yang berapa puluh kilo. Bayangkan, yang menciptakan langit dan bumi sendiri menjadi daging berapa puluh kilo, jalan-jalan di pinggir tepi laut Tiberia.
Ini Allah yang tidak terbatas. Menjadi daging yang berpuluh-puluh kilo. Berjalan kaki di pinggir pantai. Bisa capek, bisa aus, bisa minta air. Perlu makan. Karena apa? Rela membatas diri. Ketiga, Roh Kudus rela membatas diri di dalam tulisan kitab suci. Untuk tidak mengizinkan setan pakai alasan apa untuk menipu gereja. Karena harus dicek di sini. Ini ketiga batasan ini bijaksana Tuhan Allah. The wisdom of God. Enak aja semua yang kelihatan supernatural itu Roh Kudus. Enak aja. Tidak boleh melawan Roh Kudus. Tidak boleh kritik. Karena Roh Kudus lebih besar dari kitab suci. Jangan mengikat Roh Kudus dengan kitab suci. Kalau begini tanya, bagaimana saya bisa membedakan ini Roh Kudus atau bukan Roh Kudus? Pokoknya ikut saya. Kalau begini dia Tuhanmu kan? Kalau saya tidak, saya ikut sola scriptura. Maka reform telah mentegakkan satu prinsip sola scriptura. Only in the Bible, only through the Bible, only by the Bible. I know the truth. Only in the Bible, the word of God is manifold. Kita mendapatkan semua pernyataan firman Tuhan dan pekerjaan Allah hanya melalui batasan ini. Ini prinsipnya. Nah, prinsip ini sekarang diajarkan oleh Roh Kudus tentang batas untuk kita mengerti siapa Kristus yang sejati. Kristus yang sejati adalah Allah yang menjadi daging. Semua 1, 2, 3. Kristus yang sejati adalah Allah yang menjadi daging. Nah, sekarang antikristus atau Kristus palsu itu adalah apa? Adalah daging yang mengaku Allah. Terbalik, ya. Daging yang mengaku Allah itu antikristus. Tapi saya tidak katakan semua daging berani mengaku Allah dia itu ada antikristus yang satu-satunya. Karena antikristus itu boleh dibagi 2 tahap. Satu tahap antikristus yang majemuk, yang banyak. Dan antikristus yang akhirnya datang sendiri, yang tunggal. Ya, the plural antichrist tambah S. Sebenarnya singular antichrist itu berbeda. Antikristus yang akan datang terakhir itu hanya satu. Nah, sebelum antikristus yang asli datang sendiri, dia kirim banyak antikristus yang palsu, satu persatu datang. Antikristus yang mendahului dia. Nah, di sini kita lihat seperti malaikat-malaikat itu sebagai messengers. Yesus Kristus disebut di messenger, capital M. Satu-satunya utusan Kristus. Utusan-utusan rohani yang lain malaikat. Utusan-utusan yang berjasmani itu rasul. Jadi satu-satunya rasul yang besar, satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah secara rohani dan secara jasmani hanya satu, Kristus. Lalu yang rohani malaikat-malaikat. Utusan yang lain rasul-rasul, itu yang jasmani. Kristus satu-satunya. Messenger of messengers. Di antara begitu banyak yang diutus, dia utusan yang satu-satunya, yang tunggal. Demikian juga setan-setan yang mewakili Kristus palsu datang. Itu ada roh-roh antikristus. Itu plural. Tapi antikristus yang satu-satunya, si setan itu sendiri muncul di dalam dunia. Dan dia adalah memakai daging yang mengklaim Allah. Tetapi Kristus yang asli adalah Allah yang jelma menjadi daging. Ini perbedaan. Kedua, antikristus yang tidak mengaku bahwa Allah pernah menjadi daging, itu tetap roh antikristus. Jadi kalau dia sendiri daging mau mengklaim Allah, itu antikristus. Tetapi yang tidak mengaku Allah jelma menjadi daging, itu juga antikristus. Ini versi kedua. Jadi mereka tidak bisa menerima kalau di dalam diri orang namanya Yesus itu ada ilahinya. Mana mungkin? Karena Gnostisisme yang mewakili antikristus secara dasar prinsip pada abad pertengahan, abad pertama pertengahan sampai abad kedua seluruh 100 tahun baru mereka hancur, saudara-saudara. Kira-kira 150 tahun. Dan pengaruh paling awal adalah sesudah Yesus naik ke surga kira-kira 20 tahun sampai abad pertama selesai. Kira-kira 50 tahun itu maka si Gnostisisme merajalela menipu gereja. Dan mereka percaya karena daging itu materi, materi itu jahat, maka Allah tak mungkin menjadi daging. Dengan demikian mereka menolak inkarnasi.
Kedua, kalau begini, Yesus itu siapa? Yesus adalah manusia biasa. Yesus manusia biasa, tapi pada waktu dia dibaptiskan, Allah gabung sama dia. Waktu itu jadi Yesus Kristus. Sebelumnya Yesus. Setelah Allah masuk dalam dia, ini gabung menjadi Yesus Kristus. Tapi gabung itu lain sama inkarnasi. Karena sifat dagingnya tetap Yesus, sifat rohaninya tetap Kristus. Itu ada gabungan sementara yang tidak baur sifatnya. Nah, ini antikristus. Tetapi 3,5 tahun setelah Yesus dipaku di atas salib, itu Allah yang pernah gabung sama dia itu sekarang sudah tidak mau lagi, pergi. Maka pada waktu Allah itu pergi, Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Itu berarti sifat ilahinya meninggalkan dia. Nah, ini ajaran Gnostisisme, ini ajaran antikristus. Nah, saudara-saudara, itu sebab Yohanes memperhatikan, waduh cilaka. Ini gereja kalau mempunyai pneumatologi yang salah, akibatnya ada mempunyai kristologi yang salah. Kalau gereja mempunyai kristologi yang salah, kira-kira kristologi yang salah adalah pertama, mereka tidak percaya kalau Yesus ini inkarnasi. Karena mereka tidak percaya Allah menjadi manusia. Mereka tidak percaya Allah gabung di dalam sifat kedagingan manusia menjadi satu zat, yaitu satu pribadi yang memiliki dua sifat. Sifat Allah, sifat manusia. Tidak mungkin. Maka mereka mulai pikirkan bagaimana merubah kristologi. Nah, ini semua dianggap adalah ajaran daripada antikristus. Saya akan selesaikan lagi sebentar. Kita membaca lagi ayat 20-21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui kebenaran, dan karena kamu yang juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal daripada kebenaran. Nah, ini 3 lapisan. Aku menulis karena engkau bukan tidak tahu. Aku menulis karena justru kamu tahu. Dan aku menulis karena kamu tahu apa? Tahu bahwa sesuatu kebenaran tidak boleh keluar daripada yang tidak benar. Nah, ini pengetahuan pertama itu lebih sadar. Pengetahuan kedua itu tidak sadar. To know and know what you know. Ini 2 lapisan. Ini dalam filsafat disebut epistemologi. The knowledge concerning knowledge is not the knowledge itself, but is the philosophy of the knowledge besides the knowledge. Aku tahu. Lu kok tahu? Gua tahu karena dari ini dan orang ini boleh dipercaya. Saya percaya orang ini boleh dipercaya, maka yang dia katakan saya mau terima, maka itu menjadi pengetahuan saya. Di sini pengetahuan 2 lapis. Lapisan pengetahuan informasi, kedua pengetahuan credibility. Aku percaya dia boleh dipercaya. Aku tahu ini orang boleh dipercaya, maka pengetahuan pertama menjadi dasar pengetahuan kedua. Saudara, kenapa waktu beli surat kabar pilih? Pilih apa? Pilih yang bertanggung jawab. Nah, tapi kalau orang rakyat biasa pilih pos kota. Pos kota 2 hal. Paling banyak itu gosip-gosip. Paling banyak itu siaran-siaran yang lucu-lucu atau yang jahat-jahat. Yang di pinggiran kota yang tidak ketemu oleh surat kabar. Kedua, paling banyak iklan. Ya, iklannya kecil-kecil, mau beli apa saja di situ ketemu. Itu pos kota adalah untuk rakyat biasa. Tapi untuk cendekiawan, dia pasti pilih Kompas, pilih apa. Karena apa? Di sini tulisan semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kenapa beli koran? Saya mau tahu hari ini terjadi apa sih? Hari ini terjadi apa itu menjadi pengetahuan. Tapi mengapa pilih dari sini? Sumber ini yang memberi pengetahuan yang saya tahu lebih boleh menjadi jaminan pengetahuan. 2 kali pengetahuan. Ya, Anda mengatakan ini. Aku tulis ini kepada kamu. Bukan karena kamu tidak tahu. Justru karena kamu tahu. Jadi sudah tahu kenapa ditulis. Aku tulis ini supaya kamu tahu. Dan sekarang mesti ingat kembali apa yang kamu tahu. Dan kamu bukan saja tahu kebenaran. Kamu juga tahu bahwa tidak ada penipuan yang berasal daripada kebenaran. Minggu depan saya akan bicara tentang epistemologi. Sehingga ayat-ayat ini satu persatu kita kupas sampai mengerti apa sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Membentuk iman itu tidak gampang. Saudara-saudara, kamu diselamatkan 1 kali itu dengan penginjilan KKR 1 kali menerima Tuhan Yesus sudah bisa diselamatkan.
tapi membentuk engkau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, apalagi kalau bersaksi bagi Tuhan. Jangan sampai mengerti salah lalu merusak orang lain punya iman. Itu tidak gampang sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita, baik-baik dididik di dalam firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pengertian kita tentang kebenaran, untuk pengabdian kita kepada kebenaran, untuk kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Biar Tuhan mencelikan mata rohani dan menambah iman kita sungguh-sungguh di dalam kebenaran yang sudah diwahyukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan diri supaya Tuhan membersihkan hati kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, mencelikan mata rohani kami, dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran yang jernih, yang sungguh-sungguh murni dari Tuhan. Sehingga kami boleh dibentuk, kami boleh diberikan struktur yang baik dalam firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.